Hai di Gabo Review ID. Pertama kalinya review barang menggunakan suara karena biasanya tuh selalu menggunakan teks. Agak dakdikduk nih. Kali ini mereview pompa galon air elektrik alias dispenser otomatis yang saya pribadi sudah gunakan selama 6 bulan dan lumayan rekomen sih ini. Kok mereknya ada banyak banget kak? Jadi ini yang mau direview itu barangnya hanya satu, tipenya juga satu. Tapi banyak toko offline atau online yang mencetak merek sendiri, hanya beda di harga sama garansinya. Nih bisa dilihat kan semua modelnya sama, hanya beda merek aja. Bagi yang tertarik boleh cek langsung itu merek sama kode yang tertera ya. Saya pribadi belinya yang sebelah kiri merek Covenant. Garansi dari toko hanya 1 bulan. Sedangkan yang High Cook itu waktu itu harganya lebih mahal tapi garansinya 1 tahun. Untuk yang Chris dari S Hardware ini saya kurang tahu garansinya berapa lama. Packaging dus dispensernya seperti ini, made in China. Tapi sebenarnya untuk kode barangnya adalah KT017 seperti yang tertera di dus ini. Jadi buat kalian yang mau beli tanpa merek bisa langsung ketik di Google dispenser KT017 dengan pilihan harga yang lebih mahal atau yang lebih murah, semuanya ada. Terus ada warna putih juga, cakep ya. Tapi kayaknya karena nggak ada merek tertentu jadinya nggak ada garansi sama sekali. Pastikan ketika unboxing semua komponen ini ada di dalam kardus. Ini dia spesifikasinya, wattnya sih nggak gitu gede sih. Jadi selama 6 bulan pemakaian itu nggak ada kenaikan harga listrik yang signifikan juga. Nah terus ini ada kelebihan dari produk-produknya yang nanti akan kita bahas. Isinya seperti ini, ada mesinnya tadi udah dikeluarin, terus sama kertas petunjuk pemakaian. Dan ini ada satu biji plastik kayak gini, jangan sampai kebuang loh, karena ini bakalan kepake nanti untuk di bagian selangnya. Ini dia bentuk dispensernya, agak lumayan besar juga, berbahan plastik. Dan di bagian atasnya itu untuk tusuk pipa airnya, dan bagian bawah ada colokan buat selang. Ini bisa didengar plastiknya itu tidak terlalu tipis juga, agak lumayan kokoh. Untuk pasang pipa airnya tinggal ditusuk aja seperti ini, pastikan rapat biar airnya nggak bocor. Selama ini pakai sih nggak pernah kejadian bocor dari pipa situ ya. Bentuknya seperti ini, nanti tinggal dipasangin selang di bawahnya. Untuk kertas petunjuknya semua juga dalam bahasa Inggris, tapi tenang aja nanti bakalan dijelasin satu-satu. Pastinya untuk penggunaan pertama kali harus banget dicas selama 5 jam ya. Iya sih emang cukup lama, tapi ya memang begitu. Karena ini nggak termasuk kepala charger, jadi pastikan kepala charger yang dipakai itu cocok ya wattnya. Dan yang saya pribadi suka itu ada pencetan tombol untuk 300 ml air, 600 ml, 1 liter sama 1,5 liter air. Jadi nggak kayak dispenser yang dulu saya beli itu harus ditungguin, ditongkrongin di depan galon. Tapi buat yang mau tongkrongin juga bisa sih, ada tombol yang tinggal pencet terus nunggu sampai penuh. Dan yang untuk nomor 4 ini di bagian screen displaynya ketika lagi dicas itu ada tulisan angka sampai berapa persen lagi baru full. Tapi yang di nomor 5 ini agak lucu, ditulisnya itu apa yang tertera di monitor display gak bisa dijadiin patokan untuk status baterainya, jadi saya juga agak bingung sih ini. Dan yang untuk nomor 6 ini fiturnya juga bagus, ketika kalian mau ngecek sisa berapa persen baterainya tinggal pencet tombol kanan kiri bersamaan selama 3 detik, nanti muncul tuh angkanya berapa persen. Bentuk kepala kabelnya itu yang seperti ini, yang tipe pasaran. Ini saya mau cas dulu. Untuk bagian coloknya tuh di depan, tapi coloknya itu harus agak miring gitu. Kalau lurus nggak bisa nih, harus miring kayak gini nih. Harus diagonal begini coloknya. Jadi jangan dipaksa untuk colok lurus gitu ya, nanti rusak.
Ini kan baru pertama kali saya cas nih. Terus tiba-tiba di screen monitornya itu udah tertulis 33%. Kirain baik banget si penjual udah bantuin cas sampai 33% penuh. Tapi pas kedua kalinya lowbat, saya coba cas lagi, angkanya tetap muncul 33. Jadi ternyata lowbatnya mesin ini adalah di angka 33%. Pantes aja di instruksi yang nomor 5 tadi yang agak membingungkan itu yang maksudnya ini kali ya. Di awal beberapa kali ngecas itu akan kecium aroma bau tertentu ya, dibilang bau gosong juga bukan. Susah untuk deskripsinya, kayak barang elektronik yang baru tapi dicas itu kayak ada bau-bau gimana gitu. Tapi ini nggak berpengaruh sama rasa airnya sama sekali, rasa air tetap normal. Dan kalau udah cas sampai full itu nanti nggak keluar angka sama sekali, melainkan nanti munculnya garis-garis yang melingkar-lingkar gitu. Untuk ngecas kedua kali dan seterusnya itu kira-kira butuh waktu sampai 2 jam. Bisa untuk penggunaan 3,5 galon, tergantung kuantiti dari galon yang dipakai masing-masing. Yang saya suka ini kabel chargernya tidak panas sama sekali, jadi aman banget. Jadi tombolnya ini pakai touchscreen sistemnya, atau bisa di slide begini. Untuk yang sebelah kiri tulisan capacity selection ini fungsinya untuk memilih mau kapasitas air 300 ml misalnya, 600 ml, 1 liter, 1,5 liter, 1,8. Nah, jadi kalian cukup pencet sampai di angka yang kalian mau, nanti airnya ngalir sendiri dan otomatis berhenti. Kalau yang sebelah kanan tulisan continuous effluent ini tinggal sekali pencet nanti airnya ngalir. Nah, kalau mau diberhentiin tinggal pencet lagi aja. Tapi kadang harus hati-hati juga, jangan sampai nggak sengaja kesenggol tombolnya ya. Nih contohnya nih. Pas udah diisi penuh airnya, terus saya mau ambil nih botolnya, kayaknya nggak sengaja kesenggol tuh, terus tiba-tiba kesensor. Ya airnya keluar sendiri deh, bocor. Tapi tolong di saat kayak gini tuh tolong jangan panik ya. Tinggal tekan aja salah satu tombol sampai angkanya menghilang dari screen. Lalu dilap aja air yang bocor itu, tapi hati-hati lagi jangan sampai kesentuh tombol sensornya, nanti bocornya berkali-kali, nggak lucu itu. Awalnya banget saya pakai tipe yang seperti ini, tinggal pencet, tapi harus tongkrongin di depan kan. Dan setelah 4 tahun pemakaian itu tiba-tiba mati, nggak bisa nyala. Akhirnya beli merek Sansonic yang tipe CWP03 ini. Ternyata pas datang lampu merahnya error. Terus kabel chargernya tuh cepet banget panasnya dan super tipis, jadi kayaknya agak bahaya gitu. Dan bagian bawahnya itu nggak cocok sama galon merek Aqua. Pas ditaruh tuh kayak gerak-gerak gitu, mungkin cocoknya sama galon merek lainnya. Akhirnya saya retur deh barangnya dan beli yang merek Covenant ini. Untuk filter atau pemberatnya ini boleh taruh di ujung mana aja, pilih salah satu. Ini tinggal dimasukin seperti ini. Ini tekan sampai rapet. Ini sekarang mau pasang selangnya di bagian bawah itu yang tengah. Pastikan masuk sampai ke mentok ke ujung ya. Nih pokoknya sampai ketat banget sampai ke atas. Dan untuk di bagian belakang mesinnya ini nih ada ini. Sebenarnya plastiknya bisa dilepas ya. Jadi untuk selangnya itu bisa keluar dari bolong sebelah sini. Biasanya kan dispensernya langsung taruh di atas galon. Mungkin ada orang yang rumahnya itu nggak ada ruangan di atas galonnya untuk taruh dispenser ini, jadi mau taruh di atas meja. Mungkin ada yang mau lebih estetik, jadi galonnya itu diumpetin di kolong meja, jadi dispensernya bisa ditaruh di atas meja. Konsepnya kira-kira seperti ini. Saya sendiri sih nggak pernah coba ya, karena dispensernya lumayan enteng, jadi takutnya nanti bisa ketarik dan jatuh gitu. Kalau mau model seperti ini harus beli selang yang lebih panjang. Katanya juga bisa untuk beberapa jenis ukuran galon, tapi saya sendiri nggak pernah coba di galon yang lain. Setelah dipasang di atas galon, ini walaupun ukurannya tidak ngepas banget sama galon Aqua,
tapi lumayan kokoh dibandingkan dengan merek yang Sunsonic. Ini contoh bisa buat taruh mangkok. Untuk gelas yang ukuran besar juga bisa, nggak goyang sama sekali. Atau panci yang nggak terlalu besar yang ukuran medium bisa. Ini nggak gitu gerak nih, kecuali disengaja digerak-gerakin ya. Kalau untuk botol yang tinggi itu ketika ditaruh begini bentuknya miring, nggak bisa lurus karena botolnya terlalu tinggi. Kecuali tutup botolnya itu dibuka dulu baru diisi di atas dispenser. Selama ini isi miring begini sih nggak pernah ada kejadian botolnya jatuh. Jadi tetap bisa diisi miring begini, aman-aman aja. Buat buktiin apakah kapasitas yang tertulis di screen sama seperti aslinya, ini saya buktiin pakai gelas takar. Kita tekan yang 300 ml ya. Nah ini airnya ngalir dan mesinnya tuh nggak dibilang ribut banget, tapi juga yang nggak terlalu silent juga. Dan ternyata hanya berhenti di angka 225 ml. Saya juga udah isi yang sebanyak 1,5 liter, coba kita timbang. Ternyata hanya 1,223 liter. Sekarang kita coba tombol yang sebelah kanan ya. Nah ini dipencet langsung nyala. Ketika baterainya masih full, ini bunyinya bakalan lebih kenceng ketimbang ketika baterainya tuh udah agak-agak mau habis gitu. Kalau mau diberhentiin tinggal pencet sekali lagi aja sampai angka di monitornya itu hilang. Untuk ngecek mesinnya sisa berapa persen baterainya, tinggal pencet kedua tombol bersamaan kayak gini nih. Pencet agak lamaan, nanti muncul angkanya, nah itu berarti sisa 97%. Menurut saya ini cocok bagi yang nggak mau beli mesin dispenser yang gede atau nggak ada tempat buat taruh mesin dispenser yang gede juga di rumahnya. Apakah mesinnya bakalan awet sampai beberapa tahun ke depan? Seperti biasa, update lanjutan produk yang sudah dipakai ada di bagian kolom komen. Ketemu lagi di review berikutnya.